Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita nan basamu. Tak ada kata lain kecuali adalah kata syukur dan pujian terhadap Allah. Salam dan salam dikirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengisi waktu kita sesudah salat subuh. Kita ulang dua kaji kita masih di bab haji petang, membahas tentang definisi umroh. Jadi perbedaan definisi umroh dengan haji dalam artian bahasa itu secara definisi sama, yaitunya al-qasad, sangajo, niat awak ke situ, niat awak. Lalu kemudian sangajo tentu tetap secara syar'i adalah lil Ka'bah, lil bait, bagi Ka'bah, untuk lin nusuk, bagi ke Ka'bah untuk mengarajuan rangkaian ibadah karena Allah. Ada syaratnya, petanglah masuk kepada syarat muslim, mukallaf, kemudian merdeka. Yang terakhir yaitunya mustati', mampu awak untuk pergi ke situ, baik secara fisik maupun secara badan. Fisik di badan bersama materi. Selanjutnya wa yushtaratu aidan lil wujubi amnu tariqi ala nafsi wal mali. Jadi disyaratkan kemarin itu, patang itu adalah adanya istita'ah dari segi fisik dan dari segi harta. Kini disyaratkan pula, wa yustaratu, disyaratkan juga bagi yang la istita'ah, lah mampu sinan, lah wajib denya untuk haji. Alaitu amnu tariqi ala nafsi wal mali. Jadi disyaratkan pula aman dalam perjalanan, baik itu dari segi nafsi wal mali, dari diri awak dan harta awak. Jadi dalam melaksanakan haji memang ada pertimbangan dari aspek keamanan. Keamanan terhadap nyawa awak dan keamanan terhadap harta awak. Jadi kalau awak membaca pula kepada maqasid syar'iyah, tujuan dari syar'i itu, ternyata ada termasuk salah satunya hifzun nafsi dan hifzul mal. Itu adalah kewajiban awak menjaga nyawa awak, kemudian menjaga harta awak. Kalau tambahnya kan hifzul akli, menjaga akal, hifzun nasli, menjaga keturunan awak. Itu wajib jaga tu. Nah, boleh apapun pertimbangan keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kewajiban dewa untuk menjaga nyawa awak. Kasai nan haram pun ketika terkait dengan keberlangsungan hidup, dia bisa menjadi halal. Itulah pentingnya awak menjaga nyawa. Tak boleh nak mengekam lain. Tak boleh nak makan lain. Anak doyo makan lain. Sebegitunya. Jadi dalam haji pun awak tak boleh lo egois dah. Tak boleh lo memaksakan diri.
ada pertimbangan keamanan, pertimbangan kesehatan. Akan petang ada diskusi awak tu. Yang ada rekomendasi pertimbangan dari dokter, ternyata awak gagal berangkat. Lalu ba'atullah walaikum segala macamnya lah haji awak tu. Cuma memang karena ada persoalan keamanan. Karena itu menjadi salah satu syarat. Disyaratkan juga amnut tariqi, aman dalam perjalanan. Jadi dalam proses penyelenggara pelaksanaan itu aman, sehat badan awak, ada ketersediaan harta amal harta awak dari gangguan. Walau min rasdiyin wa in qalla ma ya'khudhu. Walaupun maksudnya itu aman puluh awak dari pembegal. Jadi rusdiyin atau rasidiyin itu pembegal macam. Kan istilah orang kini begal. Kalau dulu penyamun, kalau istilah perampok. Dulu kan cari tua tu SD itu arah ke Padang Panjang tu ada bukit timbunan tulang, anu istilahnya. Tambun tulang. Iyo kelah. Oh, bukit kedo ya. Cari itu setiap orang lewat di sana tu ada penyamun gitu kan. Hah? Oh, cerita Makmur Hendrik ya, penulis dari Riau. Ya. Artinya adalah hal-hal seperti itu pun itu perlu menjadi pertimbangan. Jadi ada informasi atau awak perlu mencari perkembangan lapangan. Bahas situasi anunya banyak nak penyamun. Takah pengalaman ambo pai Kampung Kulu pun ada beberapa titik di perjalanan itu memang daerah-daerah rawan. Ada di daerah-daerah ada Linggau. Masih ada bajing loncat. Itu kau toto truk, toto kadang tu. Padang ulat tanding. Padang ulat tanding. Itulah nanabok lewati dulu tu padang ulat tanding Curug. Jadi itu memang ternyata ada, mohon maaf lah, kau kan istilahnya informasi. Ada semacam kebanggaan pula dari ya oknum keluarga lah kalau anaknya lah pandai melakukan takatu berarti lah dianggap dewasa lah, lihai dewasa. Dendam tak sudah tu di Bengkulu tu dan dam tak sudah tu ditanya ada apa mau kau dan dam tak sudah. Kira dam itu tak sudah. Dam itu dam dibuat dari Belanda dam tapi tak sudah dah. Itu menjadi dam tak sudah lah menjadi. Kecewa dendam sana nak dendam dong. Dam. Ya kan bisa saja istilahnya istilah dan nama tu menjadi sesuatu yang menarik jadi. Kini orang tu kan tergantung tergantung media mempublish ya. Kini lagi viral anak-anak nama si Fajar Set Boy. Ken yang barunya frustasi loh mana nangis lah dirangkai lah kata-kata yang indah viral loh sado podcast mewawancaranya jadi terkenal terus semakin berkembang lah jadi ada aja lah momentum orang kau mendapat keberkahan dari keadaannya gitu jadi tidak harus gagah aja mendapat keberkahan ada peristiwa sedih galau ekspresikan kegalauannya tuh kemudian ada aja lah pengarang penulis lagu kemudian ya orang-orang tertentu yang membawanya mungkin semakin lebih terkenal. Itulah dia nak tahu dewa. Tak bisa lo dibuat nanti kata tu. Ada orang nama nangis je justru menjadi cemeh. Tapi ada orang nan dari cemeh itu menjadi viral, menjadi terkenal, dapat lo keberkahan rezeki. Sukses lah. Nah, jadi makanya di dalam melaksanakan ibadah haji memang disyaratkan pula informasi. Contoh COVID. Situasi COVID ini, tak bisa loh. Ambo kan Allah Taala yang mendatangkan COVID, Allah Taala mendatangkan virus. Ambo kau melaksanakan rukun Islam yang kalimo. Tak ada cerita kau mati, ambo matilah kau ikut segala macam. Tak bisa awak beribadah yang seperti itu dah.
beribadah waktu ko cara memahami le yo memahami kaji kalau sadonyo ko izinnya adalah izin dari Allah, ndak terjadi nak timbul penyakit kalau seandainya ndak dari Allah, ndak bisa. Awak harus rasional dalam beribadah. Kan ada kasus-kasus terjadi dulu yang di Mina ya, yang tak tertib dan diatur jam ko, kelompok ko, jam ko semacam, tapi ingin mendapatkan nilai pahala yang lebih banyak, waktu yang diatur semula tak terjadi terjadi penumpukan, kemudian dasar-dasaan itu nyawa manusia yang melayang pada saat itu terjadi. Itu contoh memang perlu ada pertimbangan dari yang ahli di dalam membuat pertimbangan itu. Ada pertimbangan keamanan, ada pertimbangan kesehatan gitu. Jadi perlu digali informasi situasi. Nah, situasinya walaupun ada pembegalan penyamun, cerita tadi penyamun putar-putar kan lain. Tak sebutkan nama daerah berang orang sebut nama daerah. Wa in qala ma ya'khudhu, walaupun pembegal ko kamambil barang seketik ne kene negara ambil iko kan fikih lah. Fikih ko kan hukum ko harus dibacuan. Iko modelnya kalau iko terjadi, itu perlu menjadi pertimbangan. Tapi yang fikih ko harus berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan itulah menjadi semacam dasar di dalam awak melakukan atau tidak melakukan suatu ibadah. Ada tuh. Jadi makanya hukum tuh ini kan ada undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, tentang Duri Padang, itu sosialisasi undang-undang terbaru tentang kitab undang-undang hukum pidana. Jadi pidana maka orang mendapat hukum itu kalau ada kesalahan maka berlaku hukum. Maka orang tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan apapun, kemudian tidak bisa aja dinuduh hukum. Maka memang ada berdasarkan data, berdasarkan fakta. Nah, itu disyaratkan juga tuh soal aman di dalam perjalanan. Jadi mungkin di dalam penjelasannya saya lihat itu bahagian dari istita'ah itu adalah syarat wajib mampu dan beserta mampu beserta aman lo dalam perjalanan, beserta adalah nafkah. Ado beserta artinya ndak satu cie ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang kemudian menjadi perhatian di dalam melaksanakan perjalanan haji. Selanjutnya wa ghalabatus salamati lirakibil bahri. Perlu lo disyaratkan adalah tentang bagaimana keamanan atau dalam keselamatan bagi orang yang rakibil bahri. Rakibil bahri itu adalah nan pai barang pakai kapal. Kecek tukang kapal, istilah nakoda. Nang kecek nakoda, ndak bisa lawi ko kini lewati gelombang tinggi iko terjadi iko semacamnya. Bagi na lewat lawi, kalau lah itu pertimbang dari nakoda orang ahli itu, ndak perlu barangke je. Tu baatulah, ayo tundalah hari lu dan segala macamnya. Karena keselamatan nyawa itu di atas segala-galanya. Ndak boleh melakukan sesuatu yang konyol kemudian melenyapkan nyawa. Berbahaya bagi keselamatan itu perlu dipertimbangkan. Mangko negara pun hadir. Tujuan adanya negara itu salah satunya adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi menjaga, tidak boleh orang nak membunuh seseorang, tidak boleh menyakiti seseorang, tidak boleh darah seseorang itu menetes oleh akibat orang lain. Begitulah itu kan makna turunan dari ajaran agama awal. Itu berkewajiban negara melindungi. Tidak nak orang seorang tinju je dah, nak mudah orang seorang pukul je dah.
Karena nyawa itu adalah sesuatu yang luar biasa nilainya yang harus wak jago. Termasuk ibadah wajib pun ada pertimbangan soal keselamatan nyawa. Tidak namun kecil awak aja doh, harus ada orang yang ahli yang memberikan pertimbangan. Kalau dilaui berarti ada istilahnya pakare yang soal situasi gelombang tadi. Nah, jadi ibadah memang tidak boleh menjadi orang egois, tidak boleh memaksakan diri. Bah boleh. Kalau lah mengacam kalau dia tahu ada kampung. Nah, jadi makanya itu kan banyak beberapa yang viral lah. Ada yang kemudian bertahan dalam artian meneruskan lalu kemudian meninggal atau baat kan. Kalau sesama aja oke lah masih dipuji lah. Deh yo kuat imane walaupun kampungnya nak lari doh, sementara nak lain lari kok semacam. Kok cara pandang. Cara pandang yang kadang-kadang memuji orang bertahan tapi terancam nyawanya gitu. Nah, itu contoh yang kemudian perlu menjadi perhatian ya Wak. Hah? Itu kalau seandainya boleh Wak putihkan, kalau seandainya itu akan mengancamnya nyawa hujan itu. Enggak kan? Nah, kalau enggak sih tarik je lah. Iya mangar tanggal lapang sama yang musaji ke dom Hah? Oh sama rayo. Kalau seandainya lain hujan itu kan lain ndak hujan batu dah. Kalian mati ada dah. Kalian nak terancam nyawa awak dah. Kalau hujan itu santai, sama yang santai aja. Oh, kok gampu, tipu, kok semacam itu kan makanya ukurannya dulu aja dianggap kok mengancam nyawa awak, lu jangan ke rumah. Langsung aja lo lari lah sih kan. Jadi itu dalam beragama begitu. Jadi ada yang beragama memahaminya ekstrim saja. Akhirnya itulah yang kemudian menjadi keliru dan merusak cara pandang. Cara pandanglah berbeda, kemudian menjadi sikap, kemudian menjadi tindakan. Itulah menjadi ekstremis. Kemudian itulah yang menjadi teroris itu. Karena orang berbeda aja dia oleh sangko aja musuh sekali. Itu ya berbeda. Kalau tidak berbeda kok sama orang ku bala caro. Kok sama laki-laki saya tidak bisa, purusi saya tidak bisa. Sado nak boleh terlalu itu nak dodo. Khairul umuri awsatuha. Jadi mangkonyo jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri, jangan terlalu longgar, jangan longgar sado lapeh sado. Itu nak moderat nama itu los nama itu. Kemudian ekstrem sampai dia sado. Kau nak boleh pakai baju, kau nak boleh. Sado itu mangawalai. Sado nak boleh saja. Jadi mangkonyo secara akidah kelompok itu kalau sejak dulu terjadi ada memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Kalau nang kontekstual itu itulah menjadi liberal tuh. Kalau yang tekstual tuh itu yang kemudian sampai mana konservatif dan segala macamnya, yubana menurut ikut di dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaahnya membiak awsatuha. Wasatiyah. Jadi dia biak bahwa mengaji ke tentri bacot tek dibaca lo kontek apa tek apa nase apa bacaannya, lalu kemudian apa peristiwa yang melatar belakangnya, tahu asbabul wurudnya, tentu konteks sejarah di situ nih. Dan namun ijtihad seorang ada deh malah tak ijtihad awak tentu harus berbasiskan rujukan atau sumber, ada wahyu. Konsepnya kan moderat itu salah cara gimana? Kalau moderat itu ukurannya boleh
Ya makanya sabananya dalam soal standar apapun, pertanyaan apapun memang dilihat dari indikator. Jadi tergantung indikatornya apa dan kama opsi jawaban. Maupun ya makanya itu satu pertanyaan-pertanyaan kan sebagai seorang peneliti tentu juga harus dicari pertanyaannya seperti apa, opsi pertanyaannya seperti apa, kecenderungan jawabannya. Tentu perlu giring kok wak pahami ku giringannya kama, arahnya kama. Kalau seandainya iko hanya memberikan semacam sikap yang kemudian bahwa di dalam suatu negara semuanya punya kesempatan, kan cara memahaminya itu kan ada dalam konteks bernegara di mana semua warga negara dia berdasarkan Pancasila, sila yang pertama, kemudian undang-undang yang memberikan ruang orang semuanya berkesempatan untuk beribadah dan mempunyai fasilitas untuk beribadah. Tetapi karena memang ada dalam hukum sosial kemasyarakatan, ada konsensus, ada kesepakatan, kan di situ cara berpikir awak menyikapinya itu. Maka diatur lah, ada lo aturannya, peraturan bersama menteri, baralo jumlah warganya, baralo jaraknya, itu kan menjaga keseimbangan itu. Sabok mengelola orang beragam kok nak mudah dah. Sebenarnya orang Indonesia kok lah termasuk bagus dalam konteks kebersamaan dengan keberagaman budaya, bahasa, agama, suku, warna kulit, negara yang lain aman awak, masih bersyukur awak. Tetapi memang tentu ada kelompok-kelompok tertentu kadang-kadang itu bermuatan kepentingan. Di awak mungkin kepentingan kurang lah dikemasnya dalam bungkus-bungkus agama lah namanya, kadang-kadang ya dia terjebak takatu membuat cara pikir awak terhadap orang lain yang berbeda seakan-akan menjadi lawan. Ini ada dalam konteks muamalah. Kalau berbangsa bernegara itu dalam konteks bermuamalah. Kalau dalam konteks beragama, la jale agama lakum dinukum waliyadin. Itu kanlah harga mati itu. La jale nande awak pengamalan awak dengan yang awak yakini itu nak awak amalkan. Bahwa kemudian jangan ke orang lain kan adalah toleransi antar umat beragama. Termasuk lo toleransi umat beragama dalam satu agama saja. Banyak lo kelompok-kelompok yang aduh yang karajo mau hujat-hujat je, imusaji berang-berang je, sadonan salah je, awak mana ngagi kadang-kadang balai meha je. Bantu nama ngaji lo buya-buya dulu sadoe. Itu contoh. Jadi kok pendekatan dakwah, pendekatan komunikasi. Karena memang dalam penjelasan kaum umat tak kejo contohnya soal syarat haji ko contoh perlu pertimbangan keamanan, perlu pertimbangan kesehatan. Iko kan harus moderat loh awak cara menjelaskannya kok. Kalau sudut pandangan bahwa apapun yang terjadi pokoknya barang ke mau mati di situ mati di sini. Nan jalan itu kan soal nyawa itu kan Tuhan amanuan. Iyo, kalau kaji tarikatnya tasawuf itu iyo tuh. Tapi awak kok kan manusia yang kemudian punya standar berpikir. Kalau hukum fikih tentu harus dicari ya. Nah kalau kau bentuk kau nak sehat. Kalau nak sehat, tidak nyaman, penyakitnya kok justru anda akan mampu beliau akan melaksanakan rangkaian ibadah. Kalau itu berarti ditunda keberangkatannya. Nah diberikan pertimbangan. Kau kan cara komunikasi lah kan. Tapi kalau seandainya nan terdoktrin dalam pikiran, kau nak do cerita boleh. Ambolah mendaftar, ambolah membayi. Dia tumbuh kawak mana kan cubuh kawak lah bang. Baala kata wala mendaftar lamu-lamu anak wala berharap keluarga wala ikut segala macamnya lah diantalo lah tiba di asrama haji. Kira hasil pemeriksaan balik. Dia wak kan dapat hasil pemeriksaan. Ko yo anu istilahnya detail ulang balik. Beko salah periksa lah, beko lain orang lain kan lah korban kan itu contoh perlu kehati-hatian. Nah,
Itu anunya tuh pertimbangannya. Bahkan termasuk juga dari keselamatan di daratan, termasuk pun di lautan. Di laut adolo nan ahliye memberikan pertimbangan. Nah, itu cara menjelaskan kok menurut kaji gua. Menjelaskannya pun tentu harus diduduk kok dalam konteks fikih. Konteks fikih kok tentu hukum secara syariat. Nah, kok nak kari karajuan kondisi tak kok kuah. Bahkan di dalam pembahasan kok fa in ghalabal halaku, kalau seandainya awak memaksakan kondisi laut itu akan menenggelamkan atau menghancurkan dengan gadangnya gelombang, kemudian oleh ombak fi ba'dil ahwali pada beberapa kondisi awis tawaya atau gelombang kok sama kondisinya istilahnya kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah, lam yajib ndak wajib benar dewa barangki itu dong. Bal yahrum rukub, bahkan haram dewa memaksakan diri untuk tarik barangki. Dalam kondisi kapal yang seperti itu, fihi, apakah baik melaksanakan haji ataupun bagi lain melaksanakan haji. Kalau ada kondisi seperti itu, dibatasi penerbangan, dibatasi keberangkatan laut, kondisi tidak aman, gelombang tidak aman. Kalau awak memaksakan diri jo barangkali haram, apa hukum itu lain? Hukum fikih, hukum kau ya harus disampaikan. Orang parang buat apa aja mengada-gada di situ, haram buat barangkali itu istilahnya menyumbang nyawa secara gratis ya nemu itu. Percuma. Aku haram hukumnya, baik itu untuk berangkai haji ataupun di luar itu, apapun kondisinya. Jadi hukum ilatnya itu soal keselamatan nyawa. Kalau awak melaksanakan suatu ibadah yang kemudian akan mengancam keselamatan nyawa awak, maka tidak menjadi wajib dong kalau seandainya itu akan mengancam nyawa awak. Tak haji itu contoh kan wajib doang. Tapi untuk barangkai itu kan harus ada perjalanannya. Untuk perjalanannya tuh kondisinya tidak aman, tidak wajib dong. Akan menghadapi pandemi kepatang itu kan situasi yang sulit itu. Tapi kalau lah dicampur aja cara berpikir lain, aku lo koma, alah kepentingan politik lo ya, atau kalah lain lo bentuk Aku sebenarnya kau managah umat Islam beribadah aku managah niko koma. Tu kamal lah pai kalau lah tak atu lewat tu kalah lain jadi lain. Sangka buruk lain karena kepentingannya lah lain. Kadang-kadang status hukum seperti itu dibalik-balik diputar-putar. Jadi kalau lain objektif mencari hukumnya, akan menentukan status hukum tertentu. Maka para ulama fikih kan banyak baca Al-Quran, hafal Al-Quran, menjadi mujtahid itu nak mudah. Kemudian hafalnya hadis. Awak sekian aja ya dah lupa-lupa ya. Ikut lah lupa. Awak akan menjadi mujtahid awak. Mereka hafal kitab-kitab saduri lahap tadi. Kalau kitab senyang-senyangnya baca doanya. Itu contoh mereka memberikan pendapat. Kalau mengamalkan kitab dari baca dari Google dia lah pendapat lo, lah berfatwa lo. Tapi itulah dicampur dengan hawa nafsu. Kalau lah masuk lo hawa nafsu di situ, nak jadi doleh karam. Bah masyarakat bah kampung tak katuju sebenarnya. Pendapat mamak kemanakan hukum sanksi sosial dan segala macamnya. Kalau hukum sanksi sosial tu lah ada hawa nafsu lo di dalam itu alamai tidak akan stabil. Jadi hukumnya adalah hukum tentang keselamatan, pentingnya keselamatan nyawa. Jadi pertimbangan syarat adanya aman dalam perjalanan, baik tentang harta awak, nyawa awak, masuk juga keselamatan di dalam perjalanan, baik di darat. Sebenarnya teori risiko, ambo mengajar lo mata kuliah analisis risiko bisnis.
risiko tu kama pun ada je risiko je bajalan kaki ada risiko yang kaki awak kau dilantak awak donda kau ni kau semacam ni kan ada je ketakutannya tetap ada risiko apapun pilihan awak tetapi kan awak tak boleh lari dari risiko kemudian awak mencoba menghindar atau itu kan strategi awak memanage risiko ada risiko tu yang kemudian harus dilakukan antisipasi. Nah, kalau seandainya awak kalau pagi awak hujan, ada mam awak ada. Ya kok ada be dah awak. Ana dulu ambo nonton ada anak-anak Hermansah kan Ken yang versi RC namanya. Ambo update dah. Ken yang bro pandai belagu lagu dia aja anak itu mau menjadi artis umuran 5 tahun lah ada guru privat maja balagu. Olah napas itu laba bulan-bulan tu supaya napasnya tu panjang. Jadi sebenarnya dapat dia pelajaran. Yo kalau ingin anak awak menjadi yo benar dipersiapkan, dilatih, dicari guru yang ahli mengolah napas dia barunya. Napasnya panjang tu belagu. Tu guru nama aja pun tak kata lo. Disuruh guru ke makannya guru kan. Tapi baalah demi anak kau mau belajar makan tapi diberi antisipasi makan ubek suntik je. Anak mau belajar itu adalah guru tu demi anaknya dapat berisiko je kalau makan banyak makan karbo tu sakit guru tapi lah dulu antisipasi dia suntik je. Suntik itu kata kunci nama biar anak-anak yang tadi itu artinya ada risiko perjalanan kama pun awak risiko kayu awak punya risiko le di maliang mentai alai bapangke awak banyak lo risiko jadi apapun kehidupan kau ada risikonya ancak awak ada risiko ambo kadang-kadang itu pikir ancak kau gagah lo awak dulu kau kayu lo dulu ni tadi kamu mengaji pengen tindak awak gagah mah tu pitik tu banyak orang nak ketuju yo habis itu je lah tu belum ke belajar lah kau sehingga tak tu lah berfikir ada lo hikmah kok kayu dicaliak lah ada lo kawan yang kayu yo pergi putar-putar kayu aja je bondong-bondang kemari anak je tak main sekolah jadi semuanya punya risiko tergantung mengendalikan risiko tu lah kau sengenek kaji awak bro tentang masalah syarat tentang aman dalam perjalanan menjaga harta dan menjaga nyawa dan itu menjadi salah satu syarat dalam perjalanan haji. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.